Oke, project kali ini kita akan membuat nama dengan metode milling, yaitu dengan menggunakan Mastercam Learning Edition 2025. Langsung saja kita akan buat kotak dengan ukuran panjang itu sekitar 150 mm sampai 75. Lalu kita checklist dan kita akan buat namanya. Kita akan buat nama kita kurang besar, kita besarkan. Sudah seperti ini. Lalu kita langsung gunakan extrude cut, maksud saya bus extrude. Kita gunakan extrude. Kita select yang ingin di select, kita gunakan chain ini, kita checklist, kita terbalik, lalu kita beri 30, lalu kita checklist. Sudah seperti ini. Langsung kita ke pembelian mesinnya, kita gunakan milling, lalu stock setup ini kita klik 2 kali, lalu pilih create tunggal stok ini, kita Ctrl A lalu end selection, atau kita bisa tekan enter, kita klik seperti ini. Lalu kita akan membuat di bagian kontur, lalu kita gunakan window, lalu kita checklist seperti ini. Lalu untuk settingannya kita gunakan tool 213 ini, flat end mill default holder dan diameternya 3. Lalu cut parameternya sudah benar. Lalu untuk settingannya kita beri absolute. Lalu untuk kedalamannya kita beri 5. Oke, sudah. Kita checklist. Seperti ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita bisa verify semuanya, lalu kita akan generate semuanya. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Kita langsung
Ya kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Kita lanjut ke next project. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan berbagi tips cara untuk menggunakan software Mastercam X5 dengan feature milling contour. Di sini kita ada project yang ingin kita buat. Langsung saja kita ke pembuatan projectnya. Pertama-tama kita ubah dulu inci ini menjadi milimeter. Dengan kita klik setting, analyze, lalu kita ke milimeter dan kita gunakan satuan metrik. Jika sudah seperti ini, langkah pertama kita akan membuat kotak bagian luar ini 115. Kita klik ancor ini, kita klik 115 dan tadi kita lihat 85. Kita klik, checklist sudah terbuat seperti ini. Lalu kita langsung gunakan solid extrude ini. Kita klik bagian yang ingin kita cut, kita ganti POV terlebih dahulu, isometrik. Kita checklist, kita bisa lihat tanda panah ini mengarah ke atas, jadi kita akan gunakan reverse direction untuk dia berada di bawah ini, garis XY ini. Kita gunakan reverse direction dengan ukuran itu 12 seperti yang kita lihat. Lalu create body, kita checklist. Sudah terbuat seperti ini. Ini kan bentuknya seperti ini, wireframe, tidak shade. Nah, kita akan buat shade seperti ini supaya bentuknya kelihatan. Oke, langsung ke next, kita pembuatan bagian dalam ini. Seperti yang kita lihat, kita akan membuat bagian ini, yaitu berlubang seperti ini, tembok-tembok. Oke, langsung kita akan gunakan seperti ini. Kita ke top, gunakan seperti yang tadi. Kita lihat ukurannya terlebih dahulu, 72 kali 102 72, lalu 60 90. Sebentar, kita buat bagian luarnya dulu. Kita gunakan fillet karena di sisi balok ini itu tumpul. Kita gunakan feature fillet dengan ukuran 14 jari-jarinya. Kita klik seperti ini supaya filletnya jadi. Lalu kita cut extrude, kita ulangi caranya seperti tadi. Kita checklist. Lalu dengan ketinggian 22, kita matikan reverse direction, jadi dia otomatis ke atas. Lalu create body. Nah, sudah jadi seperti ini. Langsung kita akan buat lubangnya. Kita ulangi cara yang sama seperti tadi. Kita ke top WCS terlebih dahulu supaya enak
untuk pengerjaannya. Lalu kita lihat untuk itunya 90 62 60. Lalu kita cek sebentar. Dua dan 60. Kita checklist, lalu kita fillet lagi dengan jari-jari 8. Kita fillet bagian ini dan ini. Lalu langsung kita akan cut extrude. Kita akan gunakan fitur cut extrude. Kita klik yang ini, yang ingin di cut. Nah, tadi kita menggunakan fitur extrude, sekarang kita akan gunakan cut body ini. Kita akan gunakan extrude cut seperti ini dengan tinggi yaitu 22 seperti pada gambar di sini. Sudah kita checklist, kita ubah ke sini. Sebentar, seperti ada yang salah, belum tercut. Sudah tercut sepertinya. Oke, sudah tercut seperti ini. Lalu untuk next, kita akan, sebenarnya ini objek yang tidak menjadi satu kesatuan, jadi ini berbeda. Gimana cara kita untuk membuat dia menjadi satu? Itu kita akan gunakan feature boolean add. Kita gunakan ini, kita klik, lalu kita enter. Nah, sudah menjadi satu kesatuan objek. Jika sudah seperti ini, karena ini berada di atas XY, kita akan pindahkan dia ke bagian bawah dari XY ini. Karena ini masih di atas, kita akan buat dia di bawah meja kerja dengan cara kita pilih feature yaitu Export Translate. Kita ubah move, lalu kita ubah ke minus 22 seperti yang kita lihat di sini. Kita akan ubah dia minus 22, lalu kita checklist. Sebentar, translate lagi, move minus 22, lalu kita checklist, kita lupa clip objeknya. Oke, sudah jadi seperti ini. Jika warnanya seperti ini, kita bisa gunakan feature clear color supaya kita bisa melihat warna aslinya seperti apa. Oke, next kita akan buat bagian milling konturnya. Oke, kita lanjut ke bagian pemotongan dari project kita kali ini. Kita akan gunakan feature yang namanya milling. Kita ke mesin, tipe mesin, kita pilih mill default, lalu
kita akan setting stock setupnya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan bounding box ini, kita checklist, dan otomatis dia akan terukur seperti yang kita lihat di sini. Kita bandingkan untuk ukurannya itu 85 lebarnya, terus panjangnya 115, lalu ketinggiannya 22 tambah 12 34, sudah benar. Kita checklist. Lalu ketika sudah melakukan stock setup, yang kita lakukan, kita akan toolpath lalu contour. Lalu kita akan save. Kita akan ubah terlebih dahulu menjadi seperti ini. Lalu top WCS, kita akan bagian sini, kita akan select, kita checklist. Kita bisa lihat kita sudah memilih kontur, lalu kita akan memilih bagian drill. Untuk milling kita kali ini, kita akan unchecklist filter aktif supaya semua tools itu ada, tidak di filter. Kita akan pilih flat end mill dengan diameter 10 seperti ini. Kita checklist. Sudah, kita akan langsung ke cut parameter. Yang perlu diperhatikan itu compensation direction-nya, ini sangat penting. Jadi ini ketika di sini dia akan memotong bagian luar garis ini. Ketika kita right seperti ini, dia akan memotong bagian dalam seperti itu. Ya, mungkin itu juga ada tip com, kita pilih tip yang ini, lalu settingan cut parameternya sudah, kita checklist step cuts. Untuk max rough stepnya, jadi setiap memotong dia akan memotong 10 mili karena ini ketinggian dan takutnya mata burnya patah, kita gunakan 3 saja. Lalu keep tool down. Lalu yang perlu di setting lagi itu multipass, kita beri angka 2 supaya dia akan berulang seperti ini. Lalu keep tool down, kita checklist. Lalu untuk linking parameternya kita beri absolute semua ya, dan otomatis dia akan menjadi seperti ini. Langsung kita checklist. Kita bisa lihat, kita akan langsung lihat prosesnya bagaimana. Kita klik verify selected operation, kita langsung machine play. Kita lambatkan sebentar, kita ulangi, kurang lebih seperti ini. Oke, langsung kita ke next untuk pembuatan bagian dalam sini. Kita akan gunakan lagi dan lagi toolpath, lalu kontur, kemudian kita select bagian sini, kita select, lalu kita setting untuk menggunakan tool yang sama seperti tadi drill ya. Kita menggunakan flat end mill dengan diameter 10. Lalu kita di cut parameternya, karena kita mengcut di bagian dalam,
otomatis kita akan menggunakan yang compensation directionnya itu yang right, supaya mata bornya itu di bagian dalam sini, bukan di luar sini. Jika di dalam, dia akan mengkat bagian sini. Kalau di luar, temboknya akan ikut terpotong seperti itu. Lalu untuk timcomnya seperti ini, tab cutnya seperti yang tadi. Lalu bagian linking parameternya seperti tadi, dan juga kita bisa lihat untuk multipassnya itu 2. Langsung kita checklist, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Kita lakukan seperti tadi, kita langsung play. Ya, bisa kita lihat dengan seksama dia cuttingnya kurang rapi, yaitu di sisi dalam ini ada yang kurang. Jadi kita akan merubah settingan kontur yang kedua ini. Kita ke parameter, klik 2 kali, lalu multipassnya kita tambahin mungkin sekitar 6, lalu kita checklist, langsung kita jalankan lagi. Kita akan lihat hasilnya. Ya, seperti yang kita lihat, hasilnya bisa kita lihat berhasil karena tadi kita menambahkan multipassnya. Dan untuk kedalamannya itu tadi sudah kita setting otomatis dengan kedalaman 22 karena kita menggunakan absolute. Lalu kita akan verify semuanya, langsung kita play, kurang lebih seperti ini untuk project kita kali ini. Dan di sini saya akan memperlihatkan G-code-nya itu seperti apa. Pencet post selected operation ini yang berlogo G1, kita klik, lalu kita NC file, kita klik, kita save, kita bisa lihat G-code-nya kurang lebih seperti ini. N100, G21, terus yang kedua itu G0, G17, ya seperti kita lihat ini. Untuk penampakan G-code-nya kurang lebih seperti ini. Sangat-sangat banyak. M30 untuk mematikan mesin. Ya, mungkin sampai sini video pengenalan mengenai pembahasan Mastercam X5 kali ini, untuk pengenalan feature milling dan kontur dan juga G-code. Mungkin sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.